Good morning and welcome back to Rexona FM. Itu dia my friend. Dan seperti biasa kita kembali mengudara di radionya Rexona FM bersama gue Hanif Tamrin dan Tio Utomo seperti biasa. Kalau gitu kita sekarang absen dulu yuk. Ya, berbagai macam komunitas my friends dengan berbagai macam background profesi. Banyak banget. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat semuanya. Ya. Dan fit ya. Apalagi nih kawan-kawan kita di tenaga kesehatan Angkatan Udara. Penjual air doa. Air doa. Air doa. Ada yang beli ya? Ada di Al-Fatihahin. Oke. Oh iya. Apoteker dan tukang ngarit. Tukang ngarit penting yo. Yeah. Kalau enggak lu tadi lewat kan ke jalan rumah gua. Yeah, biasanya kalau setiap sebulan sekali udah kayak rimbun kayak hutan. Kan rumah gua di kampung yang jalan-jalan itu tadi. Iya tahu gue kacau sih emang. Kacau, sama juga ini gue mau nyapa kawan-kawan yang mungkin nonton ini di luar Indonesia ya. Karena waktu itu gue pas lagi di Shimizu ketemu orang Indonesia warga nih. Oke. Kerjanya potong ikan tuna. Potong ikan tuna. Dan udah 3 tahun di sana. Itu mahal loh ikan tuna. Tahu. Mahal. Dan dia kayak menikmati aja tinggal di sana. Ya, cuan itu pasti. Sehat-sehat semuanya, sehat-sehat ya. Ya, berhubung dengan profesi tukang ngarit yang tentu jamak dengan keringat dan aktivitas fisik yang menuntut ya. Tapi gak boleh tetap bawa badan. Gak boleh. Gak boleh banget tuh, gak boleh. Karena memang wajib pakai Rexona Men Ice Cool. Nah, karena memiliki teknologi amino aktif. Nih, 3 kali proteksi lebih kuat dari keringat, bau, serta noda. Jadi ketek-ketek lu gak kuning-kuning gitu. Nah, itu. Kan lu pasti punya kan warga-warga nih di rumah baju putih. Tiba-tiba kok keras sih kuning-kuning. Nah, itu. Untuk itu ya pakai yang baru, yang formula yang baru ya, my friends. Dan sebelum kita mulai membahas hasil terkini dari La Liga Barcelona main kemarin. Terus juga Man City main kemarin. Spurs main kemarin. Spurs gak usah bahas lah ya. Imbang kan? Imbang. Hampir kalah kan? Hampir kalah. Ya udah kita bahas yang ini aja. Dan gue ingin sedikit dulu menyampaikan jika kemarin udah officially announced Subathon Season 2 ya. Subathon FC. Ini dia. Dan secara resmi juga kemarin malam gue udah mengumumkan skuadnya yuk. Ya. Jadi karena sekarang akan berlangsung selama 1 bulan penuh, live-nya 24 jam, gak mungkin sendiri. Jadi gue udah announce di Instagram gue kemarin, antara lain squadnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ya ada tentunya gue, ya. Kemudian diapit oleh perwakilan MU-nya ada nih. Dia kalau bikin konten marah-marah mulu. Pace. Pace itu mewakili warga MU. Warga MU. Gitu ya. Kemudian ada perwakilan warga Liverpool, Paulo Dybala. Yes. Ya, yang emang juga nice dream dia gitu. Kemudian perwakilan box to box. Ya. Enggak, Madrid. Maksudnya perwakilan Madrid. Gue bangga sama dia. Ada Waldo yang resmi bergabung ke skuad Subathon FC gitu. Gue baru tahu ngoroknya kenceng banget yuk. Hati-hati aja. Dia bisa nih ya, kita lagi nge-tag nih. Terus kan dia kan ngurusin audio editan gitu kan. Dia diam, dia sumpah. Gue baru tahu ada yang bisa ngorok level soundnya selevel sound horek ya si Waldo. Kemarin tuh kita sempat bikin raker. Iya, dia bilang ke Bandung kan. Ke Bandung. Kita nginep bareng tuh. Yang tidur sama dia siapa? Gak ada yang mau. Jadi dia tidur sendirian di tengah, di sofa. Nih ya, lu yang pas kita trip ke Jepang nih, Waldo nih kelakuannya. Gue tuh banyak video Waldo ngorok. Oke. Pas kita ke Jepang. Terus waktu itu pas gue lagi ada klien gitu, kita produksi di Surabaya, Waldo ikut kan. Waldo sama tim gue, si Aun. Gue bilang, gue tidur sama Waldo. Terus Waldo bilang, bang mendingan lu tidur sama Dex aja. Kenapa? Gue sama Bang Aunnya kenapa? Ngoroknya balap-balapan. Gue pertama gak percaya dong. Ini kamar kita sebelahan nih. Anjing nembus ke kamar gue suaranya. Emang parah banget guys, parah banget. Nanti kalian nonton di live streamingnya. Dan berikutnya naikin lagi ada Iksan ya. Iksan sering konten bareng Gerombol dan juga Hakim Garis and Partners. Dan terakhir tentunya yang pasti approve ya. Andreas Prasetya. Sebenarnya gue udah lama temenan sama Andreas. Udah lama pengen collab. Kan gue pernah muncul juga di show tuh sama Justin. Nah pengen collab bareng sama Andreas bikin something. Nah kejadiannya di Subathon FC. Gitu. Sukses lah. Thank you. Yang paling penting sehat-sehat semuanya. Jangan jangan sampai sakit ya. Ya jadi sebulan lah. Jadi konsepnya nanti akan live 24 jam di rumah gua dulu sampai
milestones-nya tercapai baru kita akan berangkat ke Italia. Nah, siapa yang diajak? Itu tergantung dari para my friends. Biarin aja my friends yang nentuin. Gue mah bodo amat gitu kan. Gue tinggal ngajak gitu kan. Kita lihat nanti. Semoga semuanya diajak ya. Semoga semuanya diajak. Oke, ngomong-ngomong soal diajak. Ya, ini dia. Rafinha nih ngajak-ngajak mulu buat menang. Padahal ya kan. Aduh. Barcelona menang 3-1 lawan Atletico Madrid walaupun tertinggal duluan lewat gol yang dicek VAR dulu. Ya kan? Dari Baena ya sempat ya itu dia tadi ya. Tapi satu hal takeaways dari kemenangan Barcelona atas Atletico Madrid ini kan memang juga laga papan atas. Betul. Gitu yang mungkin karena kemarin Real Madrid sedikit terseok-seok, mulai ada wacana mungkin rivalnya sebenarnya adalah Atletico. Ya, ternyata di Trailblazer langsung sama Barcelona. Itu sebenarnya bisa 4-1. Kalau Lewandowski nggak gagal penalti. Itu dia. Ternyata dia malah tendangan burung ya. Jadi ada takeaways yang pengen gue sampaikan di sini itu antara lain adalah memang kembalinya Pedri. Itu. Dan Rafinha itu sangat-sangat berpengaruh terhadap permainan Barcelona. Betul, bukan mengecilkan peran dari Marcus Rashford ya, tapi ketika Rafinha masuk membawa dimensi yang berbeda dan harusnya Rafinha bisa mencetak 2 gol kalau peluangnya tidak sia-sia di depan gawang. Nah, satu hal juga memang Pedri itu jadi nyawa dan roh permainan Barcelona dengan 2 passing kunci yang berujung menjadi gol. Itu dia. Jadi nggak perlu ribet-ribet dribbling, yang penting mainnya tuh robust. Yes ya kan. Dan ini kalau lihat statistik Rafinha melawan Atletico Madrid 73 menit bermain. Biasanya ketika dia cedera itu posisinya di tempatnya nama Marcus Rashford. Tapi ketika dia kembali akhirnya Rafinha mendapatkan tempatnya. Tembakan 4 kali, on target 1, chance create 3, XG-nya 1,15, menang duelnya 4 kali dan dribblenya suksesnya 100%. Memang kawan kita ini nice dream banget kemarin. Rafinha gawat sih emang. He's back bro, he's back. Iya. Jadi emang ngaruh banget ya 2 pemain kunci gak ada begitu main tuh Barcelona seperti tim yang berbeda. Betul. Akhirnya menemukan serangan-serangan berbahaya. Lamine Yamal juga gawat kemarin. Semua pemainnya sih menurut gua ketika pas gua nonton, gue berpikir akan menjadi pertandingan alot karena khasnya Atletico kan mereka sangat tukang pukul ya. Di tengahnya dengan sekarang siapa sih pelatih yang masih menggunakan 4-4-2 yang bisa berubah jadi 4-4-1-1. Ya si Simeone doang, tapi beruntung alhamdulillahnya Barcelona 3-1 deh. Dan kemarin kan sempat di match sebelumnya kan ada rotasi tuh. Banyak pemain muda juga yang dimainin kayak Marc Bernal gitu instead of Eric Garcia yang di tengah, di back, terus Marc Bernal yang jadi defensive midfield. Nah kemarin dirubah tuh di twist. Eric Garcia yang jadi defensive midfield, Pedri kembali gitu. Jadi Marc Bernal yang masuk ke bench dan itu membuat memang perbedaan dari sisi fluiditas dari permainan Barcelona itu kembali ke standar yang seharusnya. Tapi kalau ada satu catatan sedikit perbaikan yang harus dilakukan oleh Hansi Flick itu adalah kembali laginya itu high defensive line yang sangat-sangat beresiko itu kembali terkuak di laga ini. Bahkan sebenarnya ketertinggalan lebih dulu ya karena itu. Lu lihat backnya Edan, ini garis tengah nih. Backnya di sini men. Pepet terus. Gila. Tapi emang kalau mengenai high defensive line mau gak mau semua pemain belakang lo tuh masih seirama, senada. Ketika satu pemain maju lu maju semua. Gak bisa lu satu lu bengong gitu ya kan. Lu bengong dia maju lu telat bubar jalan itu. Iya dan kembali lagi kan meskipun harus dicek VAR itu kan membuktikan jika statistik kita sampaikan di berapa minggu yang lalu benar. Dari setiap 3 gol yang tercipta oleh Barcelona, satunya karena kegagalan offside trap. Tapi serem juga ya. Iya. Kalau misalkan lu lawan tim-tim yang tahu cara, karena Hansi Flick adalah formasi yang efektif tapi juga riskan. Kalau lawan tim lu adalah yang tahu bagaimana, yang punya satu pemain yang bisa long ball akurat ke depan dan 2 winger yang cepat, itu bubar sih. Betul dan kemarin itu juga kan sebenarnya dieksploitasi oleh Atletico dengan baik sebenarnya. Kalau aja misalnya mereka nggak punya mental yang kuat Barcelona dan mungkin lebih mematikan lagi, lebih decisive lagi lawannya, belum tentu bisa comeback kan yo. Betul. Itu loh. Tapi it's Barcelona anyway. Iya. Main di Camp Nou juga kan. Iya. Nah itu juga kemarin takeaways-nya adalah Camp Nou kembali udah riuh lagi. Udah. Walaupun ada beberapa sections yang ditutup pakai. Belum. Maksudnya ada sections yang ditutup pakai terpal. Abang-abangan terpal di Barcelona laku ya. Nah gitu. Nah ada juga yang kemarin sempat sedih tapi mungkin sudah
kembali happy nih. Ya. Yes. Hansi Flick ya. Iya. Dia kayak Dia kenapa sih? ya mungkin dia punya standar tinggi ya kan. Ada momen yang viral kalau kalian tahu tuh si Rafinha itu menghibur Hansi Flick yang kelihatannya sedih. Ya. Wah, elah. Ternyata tuh emang ya setelah menang 3-1 kalau nggak salah lawan Alaves ya. Iya, Alaves. Terus kayak Hansi Flick tuh ternyata dia kayak kok gini sih anak buah gue. Wah dia ternyata ini juga ya kayak Gen Z ya. Mut-mutan ya. Perfeksionis mungkin. Perfeksionis. Iya. Coba tebak zodiaknya Hansi Flick apa? Gemini. Gemini sih udah pasti Gemini. Fix Gemini ini mah. Iya. Ya. Bisa juga Pisces ya kan. Ngayal ya. Elemen air yang pasti. Elemen air. Elemen Akhirnya air. Hansi Flick ngomong nih, dia komen, sempurna. Para pemain bermain di level yang hebat. Kami bermain lawan tim yang hebat, tetapi kami berjuang bersama. Luar biasa, bahkan bisa dibilang fantastis. Nah, ini mood yang berubah 180 derajat setelah berapa hari yang lalu memang sempat down, yang dia merasa memang standar yang dideliver oleh anak buahnya tidak seperti tim yang dia lihat musim lalu. Betul, standarnya emang tinggi banget. Tinggi banget. Mau gak mau lu mesti ngejar standarnya seperti itu. Karena emang kalau ketika lu turunin standarnya pastilah di bawah tim lain. Betul. Ya kan? Dan ini juga Diego Simeone berbicara tentang kekalahan dari Barcelona semalam. Ini juga dikoreksi oleh beberapa penonton kita saat kita ngomong manajer yang tidak bisa dipecat. Ini salah satunya yang ketinggalan. Oh iya Kita benar. mention. Ini Diego Simeone ya. Pertanyaan gue, dia kan ya, tapi apa ya? Maksudnya dia juga salah satu pelatih yang bisa membawa Atletico mendobrak dominasi Barcelona dengan Real Madrid. Dia nih bisa nih. Dan dia salah satu pelatih dengan bayaran termahal. Bahkan dia lebih mahal daripada Pep Guardiola, bro. Ya gimana? Karena dia bikin timnya stabil. Ya kalaupun gak juara maksudnya gini. Ketika lu gak juara, saingan lu Barcelona sama Real Madrid gitu. Ketika lu juara pas lagi pandemi setahu gue. Mungkin gara-gara itu gak juara. Bisa jadi. Duitnya habis buat bayar manajer ya. Kan bikin stadion baru. Wanda Metropole. Iya. Bagus tuh ya kan. Nah ini Diego Simeone juga komen nih. Ya. Rafinha adalah pemain yang luar biasa. Dia bisa bermain di mana saja. Sebagai pemain sayap, gelandang, ataupun striker, dan bahkan back sayap. Dia bisa mencetak gol, menciptakan peluang, menekan, dan berlari. Saya tidak tahu bagaimana dia bisa gagal memenangkan Ballon d'Or. Bagi saya akan selalu memilihnya. Gila. Pujian luar biasa dari Diego Simeone ya. Lu tumben-tumbenan nih. Tumben-tumbenan. Terakhir kali dia kalah sama rival waktu away ke Liverpool, tantrum kawan gitu. Tapi ini lawannya dipuji-puji. Ya maksudnya dibantai 3-1 juga. Bener. Oke, kalau kita sekarang terbang ke Inggris, di mana tentunya akan ada preview ya. Timnya Tio, Manchester United yang akan menjamu West Ham ya. Yang habis dikadalin sama Liverpool. Itu dia. Paketnya kartu merah kemarin ya. Paketnya kartu merah. Sengaja gak? Nah ini menjadi perdebatan juga. Karena kan sebenarnya dia sempat diinvestigasi gara-gara masalah kartu-kartuan ini kan. Dia kartu merah gara-gara protes lagi kan. Iya. Terus gila udah kena kartu merah terus dia gak protes lagi. Ya gimana mau protes apaan gak bisa balik lagi. Iya gak, maksudnya sengaja kayak ini gue sengaja loh gitu kan. Nah tapi apapun itu ya Paketa gak ada. Tapi yang bikin gak ada juga pemain Man United banyak juga nih Iya, jadi dalam update press conference-nya Ruben Amorim memberikan seputar kebugaran pemainnya yang dipastikan akan absen kontra West Ham itu adalah Benjamin Sesko pastinya yang masih akan absen sampai bulan Desember, akhir Desember. Boyband kita nih. Iya, dan itu dipastikan berarti yang akan lead the line kembali adalah Zikri. Ini. Dan tentunya juga ada Harry Maguire yang masih diragukan ya kebugarannya. Ya ini berarti The Ligt, Yoro dan juga Shaw mungkin akan kembali menjadi pilihan. Walaupun kemarin lagi slack ya. Ya, Yoro bukan slack, Yoro. Bukan slack sih, dia gini. Orang tuh banyak yang bilang, wah Yoro kurang kemarin. Iya, kemarin yang diekspos sama si Glasner adalah si Yoro. Karena dia agak shaky. Tapi lu bayangin, dia masih 20 tahun. Ya kan, lu main di Premier League yang high ekspektasi tinggi banget, melakukan kesalahan, dibulinya gila. Ya untungnya fans Man United banyak yang bener sih, maksudnya kayak gak usah ngebully dia ngapain, maksudnya mesti bocah. Ya dia melakukan kesalahan dan menurut gua ya harusnya bisa dicek VAR juga si penalti itu, apakah itu penalti apa enggak ya, tapi udah kejadian. Tapi ya
kan fans United suka bikin pemainnya bunuh diri sendiri ya. Misalnya stres sendiri gitu loh dengan bully-bulian ya. Ini terjadi juga dengan Harry Maguire di awal karirnya kan. Betul. Namun somehow dia bisa recover. Nah, yang paling ajaib lagi nih kemarin tuh ada nih di sosmed, di media sosial, itu orang bikin konten Lisandro Martinez kelihatan kebingungan di lapangan. Ya ngapain dibahas anjir? Terus kayak videonya kayak dia lagi sendirian gitu. Ya kan lagi jaga posisi. Dia juga baru main setelah berapa ratus hari tuh gak main gitu kan. Dia ada di sana. Ya akhirnya kalau ada Lisandro Martinez, semoga ya kan ada ya lo pilihannya adalah De Ligt, Yoro, Lisandro Martinez di kiri dan sayap kiri lo bukan ponakannya atau sepupunya Amorim tapi Luke Shaw itu yang membuat mungkin lebih solid secara defensif dan juga transisi counter gitu kan. Dimana juga mungkin di back sayap kanan bisa jadi opsi Mazraoui yang didorong. Kemarin kan sebenarnya Mazraoui sempat bisa jadi central defender sebelah kanan juga Inverted, kan. betul. Nah sekarang mungkin jadi memberikan tekanan less pressure kepada Mbeumo ataupun Cunha. Kan Cunha belum terlalu fit juga nih kemarin. Jadi Amat bisa di kanan, Mbeumo di kiri atau tuker-tukeran lah. Bisa. Jadi, emang banyak opsinya. Banyak opsinya. Dan itu yang disampaikan juga oleh Ruben Amorim. Karena ini gak boleh kalah nih yo. Ini pantang kalah. Kenapa? Karena kalau kalah, Amorim akan menorehkan rekor terburuk yang sudah bertahan selama 131 tahun. Main di Old Trafford ya kalah, jangan dong. Gitu. Jadi Amorim saat ini sudah mengalami 9 kekalahan dari 19 laga. Dia akan menjadi manajer tercepat yang menorehkan 10 kekalahan di Liga jika kembali meneran kekalahan malam ini. Dan rekor ini itu udah bertahan 131 tahun. Betul. Ya. Jadi jangan lu membuat presiden yang aneh-aneh Ruben Amorim gitu kurang lebih. Boleh Pak Amorim, Mas Amorim. Kita berharap sebagai fans Man United boleh ya. Boleh ya. Kadang bukan dia yang salah sih. Pemainnya goblok aja. Pemainnya ya kadang dia juga ngadi-ngadi. Kombinasi aja. Ya akhirnya Ruben Amorim juga ngomong nih, penting untuk menang di setiap pertandingan jika kami berjuang untuk setiap bola. Kami bisa mengalahkan siapapun. Karena Ruben Amorim statementnya dan juga notesnya dia ke pemain tuh adalah kurangnya ini loh, determinasi sama semangat juang gitu. Untuk lu ngerebutin bola tuh terkadang pemainnya mager gitu. Second ball penting. Ya, itu dia preview Man United dari lanjutan terkini Liga Inggris dan kita harap Man United kembali bisa melanjutkan tren positifnya. Betul. Jadi nggak banyak tuh isi konten-konten yang tiba-tiba jadi fan MU, TikToker gitu kan. Banyak ya? Banyak. Kalau MU kalah gue marah-marah tuh. Kalau menang juga marah-marah. Kalau TikToker pokoknya ride the wave MU aja pokoknya gitu. Ya gimana ya, sekarang tuh kita baru sadar bahwa kenapa media tuh Man United mulu. Karena ya engagementnya tinggi, laku gitu. Nah bahkan kadang bukan kreator yang bola tiba-tiba bikin bro, banyak yang begitu. Banyak. Hanya karena pengen ride the wave gitu. Gak masalah lah. It's okay. But anyway, kita lanjut lagi dari hasil midweek kemarin di mana Manchester City itu menang tidak dengan meyakinkan, tapi dengan out-outan 5-4 atas Fulham yang memang kemarin tampil di partai sebelumnya tampil impresif dengan mengalahkan Tottenham Hotspur ya. Menang 5-4 tapi yang menjadi mikroskop dari pertandingan ini takeaways-nya adalah bagaimana City kebobolan 3 gol dalam tempo waktu 21 menit dan nyaris gagal. Dan golnya setipe semua. Jadi karena ini itu langsung pertahanan City dikritik habis-habisan. Nah, cuman gue pengen bahas sedikit yo. Apakah benar sebenarnya yang masalah itu adalah pertahanannya City? Betul. Coba kita bandingkan ya. Gue akan coba bandingkan statistiknya. Ketika Man City itu menang treble season. Ya, dengan City musim ini. Betul. Dengan jumlah pertandingan yang sama, itu adalah sudah menjalani 14, ternyata jumlah kebobolannya sama. Oke, 14 di Liga doang ya? Di Liga doang. Jadi sama-sama kebobolan 14 kali. Yang beda ya pairingnya aja. Jadi kalau di treble season tuh masih banyak pemain seniornya, ada Ake, Diaz, Akanji, Walker. Ini kan senior semua nih. Betul. Sementara di musim ini kan ada pemain-pemain baru nih kayak Gvardiol masih muda, Oreli baru mendapatkan
tempat utama yang diangkat dari akademi, dan kawan kita Matias Nunes tiba-tiba dijadiin bek kanan gitu kan. Itulah pintar Pep Guardiola. Pintar atau sosokan aja kalau yang ini. Lu pasti ingat ketika Pep Guardiola bek kirinya kosong, dia ngubah Fabian Delph jadi di left back tuh udah kayak oke, kamu luar biasa. Dan ini dicoba dilakukan lagi karena dia bilang lu bayangin, dia kan sebenarnya gelandang ya sebenarnya. Terus pas pindah ke City dia bilang lu gak punya kualitas buat jadi gelandang. Ngapain? Udah lu jadi bek kiri aja. Lu mau piala gak? Lu mau main terus gak? Bek kiri aja. Bek kanan dia. Si Nunes. Oh Nunes ya. Nunes. Gue pikirnya tadi si Fabian Delph juga kan gak ada kemampuan jadi gelandangnya City itu. Iya, maksudnya mungkin dia mengukur level gelandangnya itu kayak dia. Atau Busquets atau Rodri. Mungkin standarnya di situ. Standarnya gue pengen pemain kayak Joshua Kimmich masih bayar. Ya gak bisa, susah. Iya maksudnya kayak Nunes dia bilang gitu kan, langsung lu bek kanan aja dia bilang gitu. Nah uniknya ketika kita lihat dari statistik ofensif, justru departemen ini yang memiliki banyak penurunan. Betul, kalau kita ngelihat dari treble season ya, ini lini depannya Foden, Haaland, Bernardo Silva. 14 pertandingan udah mencetak 41 gol. Gila, lu balik tuh 14 dibalik angkanya di 41. Gokil men. Gila, 14 pertandingan 41 gol. Nah, musim ini Doku, Haaland, Cherki cuma 32 gol di liga dari 14 pertandingan. Nah, memang kan ini yang memang belum ketemu chemistry-nya. Walaupun Foden udah balik lagi lah. Standarnya udah balik ke dirinya lah ya ketika dia menang MVP lah ya. Di musim dia memenangkan Premier League. Tapi kan yang lain kayak Doku masih angin-anginan. Betul. Kadang bagus banget, kadang ya oke aja. Cherki juga gitu. Tapi nih menurut gue kenapa rasio golnya menurun, karena gaya bermainnya Pep juga berubah. Betul. Karena ketika pas lagi treble season itu kan beneran kita bisa bilang umpan pendek-pendek lah. Lo ngebuka, lo possession ball. Tapi kalau sekarang kalau lihat, lo bayangin kipernya aja Donnarumma bukan possession banget. Bener. Lo langsung jadi pemain itu banyak yang direct. Kenapa ada Doku di sana? Doku di winger tuh beneran kill the game banget. Dia selalu menjadi salah satu pemain kunci. Makanya agak sedikit berubah gaya bermainnya dari yang possession ball menjadi direct football. Dan itu mungkin mempengaruhi dari si Erling Haaland, dan juga ya second line-nya juga masih adaptasi juga. Tapi untungnya masih ada Phil Foden yang setiap kali mau Piala Dunia tiba-tiba dia nyetak gol baik banget. Dan itu memang jadi alasan kenapa Haaland itu berkontribusi lebih dari 60% golnya City sampai saat ini. Nah, tapi ada satu permasalahan juga. Ketika Haaland di man marking, itu menjadi PR-nya Haaland. Dia tuh kadang gak bisa melepaskan diri dari man marking lawan-lawannya. Lu lihat deh, Haaland ketemu back atau tim yang backnya tuh beneran bisa matiin dia tuh gak bisa bergerak kiri kanan sesuai kemauan dia gitu loh. Dan pemain-pemain second line-nya pun bukanlah pemain yang kayak lu bisa nyumplai dia. Karena gak ada Kevin De Bruyne. Iya, makanya itu yang harus diimprove, dan kemarin untungnya sempat terlihat di babak pertama glimpse of improvement itu, di mana memang kembali lagi El Dinda. Tijani Reinders itu kembali produktif ya, dan second line-nya juga kayak Phil Foden juga. Mungkin yang nama-nama yang lain yang harus step up juga seperti Oscar Bob, Ryan Cherki, dan juga pastinya Jeremy Doku. Iya, dan juga Pep Guardiola juga akhirnya ngomong nih. Dia bilang, saya cukup berpengalaman bahwa perjalanan memenangkan Premier League sangat-sangat panjang. Betul. Liga ini sangat panjang, banyak hal bisa terjadi. Kami pernah tertinggal 6 poin tapi tetap bisa juara. Pede banget kamu. Tim yang memenangkan liga adalah tim yang berkembang, dan itu yang coba kami lakukan. Nah, itu yang disampaikan oleh Pep Guardiola ketika wartawan bertanya, my friend, sekarang gap point dengan Arsenal udah menjadi 2 poin saja. Ya. Ketar-ketir nih fans Arsenal. Karena Arsenal juga baru belum main kan di midweek ini. Ada kan kalah? Ada dong. Ada. Semua tim bisa kalah. Gitu. Jadi mungkin ini pertanyaan-pertanyaan yang memang sengaja diselipkan oleh wartawan untuk memberikan pressure kepada Arsenal ya. Dan laga kemarin juga sekaligus menjadi landmarks bagi Erling Haaland yang secara official mengalahkan rekor yang bertahan selama ini yang dipegang oleh Alan Shearer. Menjadi pemain tercepat di Liga Inggris yang mencetak 100 gol hanya membutuhkan 111 kali bermain saja. Sementara Shearer butuh 124 kali penampilan untuk mencetak 100 gol. Emang robot nih orang. Betul, robot. Tapi masih mikir juga nih bahwa perbandingan Shearer, second line dia kan tidak memiliki Kevin De Bruyne nih. Tim dia kan Newcastle. Ada
Ini Kieron Dyer, siapa? Shola Ameobi. Betul. Ya, tapi ya Haaland dianugerahi dengan pemain-pemain tengah yang bisa memaksimalkan kemampuan dia. Ya. Tapi ya itu, namanya juga sepak bola. Kalau secara rekor bagus, Ya. cepat. Tapi ya mesti dilihat juga. Dulu Shearer kawannya tuh siapa? Iya, Ya setiap kan? orang ada masanya, setiap Betul. masa ada orang. Tapi ya. it's a good record by Haaland. Congrats, luar biasa. Monster emang kamu ya. Memang Tapi gak semua striker mesti jadi kayak Haaland sih perbandingannya. Ya kan? Beban bang, beban. ada yang sebenarnya disamakan. Siapa? Zikri ya. Gak bisa. Gyökeres juga bisa disamakan sama Sesko juga sama. Ya, Sesko. Oke, berikutnya kita akan membahas sedikit kawan kita ini yang memang sangat populer di Football Morning Show. Yup. Banyak sekali fansnya. Itu adalah Mr. Marinakis. Lu kalau manggil dia mesti pakai Mister, yo. Emang kenapa? Ih, lu tuh harus dihormati. Oke. Bahkan ya tukang turnya aja di Forest itu manggil dia, ngadres dia dengan Mr. Marinakis. Oh gitu? Harus pakai Mister. Jadi itu dia gila hormat, yo. Emang nih rada-rada nih orang. Pantasan berantem sama ini apa semua namanya? orang, dia berantem sama semua orang. Nah ini uniknya partnernya dia John Textor itu keceplosan. Ketika diwawancara dia keceplosan jika dia ini diduga ya memanipulasi nilai transfer pemain ketika keduanya itu saling menjual pemain dari klub-klub yang mereka miliki. Oke. Nah, FYI, John Textor ini kan baru saja melepas kepemilikan sahamnya di Crystal Palace ya di beberapa tahun yang lalu dan dia masih memiliki Botafogo. Oh iya. Dia juga sempat memiliki saham di Lyon. Iya. Ya, sementara Marinakis kan lo tahu dia punya 3 klub kan. Dia punya Yes. Olympiakos, dia punya Nottingham Forest, sama satu lagi apa gitu. Dia punya juga klub satu lagi. Nah, jadi kita recap sedikit. John Textor ini menyesuaikan harga transfer pemain untuk melindungi hubungan mereka. Oh hubungan baik. Hubungan baik ya. Jadi ada 9 pemain yang ditransfer antar tim-tim yang dimiliki oleh keduanya so far. Bestie nih. Iya, bestie. Dan yang paling notable itu adalah Igor Jesus yang sekarang main di Forest. Betul. Nah, Igor Jesus ini transfer dari Botafogo ke Forest hanya seharga 16,5 juta pound sterling. Ini relatif di bawah harga pasar. Betul. Dan ini diduga allegedly itu untuk membantu Forest keluar dari monitoring PSR karena memang dia udah hampir melewati ambang batas PSR dan juga financial fair play. Ya lu inget gak ketika dia pertama kali promosi beli pemainnya kayak apaan tahu? Betul. Sama kaitannya memang musim ini pun mereka kan apply untuk main di Eropa. Nah untuk main di Eropa itu mereka juga memanfaatkan loophole untuk menuntut status Crystal Palace. Akhirnya Crystal Palace yang turun ke Conference League, mereka yang main di Europa League. Betul. Nah untuk bisa masuk di Europa League itu mereka harus memiliki cost quote ratio 75%. Nah dengan mentransfer dengan murah, mereka bisa comply dengan regulasi tersebut. Nah ini kurang lebih penjelasan dari John Textor. Ya ini dia ngomong gini nih, dalam setiap kesepakatan jika Anda bertransaksi berkelanjutan dengan seorang pemilik klub, terkadang Anda menyetujui perhitungan value darinya. Jika Anda menyesuaikan harga transfer itu tidak sama seperti memanipulasi harga transfer. Tapi kan ya kalau nggak ada buktinya, kalau emang ya tapi kan terkadang penegak hukum yang kayak gini kan paham nih, wah nih something fishy nih. Nah, ya selama belum dibuktikan aman-amannya, tapi kalau dibuktikan apa tuh? Maksudnya dia bisa kehilangan poin kah? Atau tiba-tiba degradasi lah? Nah, presedensnya itu adalah seperti ketika UEFA menghukum Juventus. Oh wow. Juventus kan di-exclude dari kompetisi Eropa selama satu musim. Karena permasalahan kasus yang sama di mana ya lu tahu kan transfer Miralem Pjanic dan juga Arthur di barter secara pembukuan dibuat seolah-olah transfer itu lebih mahal dari harga pasar. Bedanya yang ini itu dibikin murah. Secara prinsip ini sama menyalahi aturan untuk meregister pemain dengan harga yang tidak sesuai market. Nah, memang pembuktiannya yang agak susah nih. Bedanya di Juventus disadap. Ada bukti. Nah, kalau ini kan keceplosan. Betul. Ini kawan kita keceplosan nih gitu. Dan ada 9 transfer lain. Jadi mungkin kita lihat dalam pembelaan diri dari John Textor dibilang, ya kalau gua transfer 9 kali sama Marinakis, dia beli 9 pemain gua. Satu gua diskon nggak apa-apa dong.
Nah kurang lebih penjelasannya begitu. Ya tapi kalau emang semuanya sesuai on paper lengkap semuanya ya nggak tahu juga sih. We never know until pengadilan tiba-tiba ngoceh gitu kan. Dan biasanya memang Marinakis ini pintar dalam membungkam apa-apa. Kayak siapa ya? Iya. Tapi mungkin Marinakis ini harus ikut grup pengajian di Arsenal. Emang Ada. Ini berikutnya mau kita bahas ya. Jadi setelah 3 tahun beruntun menjadi runner up, sekarang Arsenal skuadnya jauh lebih religius. Emang iya. ini ternyata nih skuad Arsenal nih rajin beribadah bersama dipimpin oleh Pastor Timber. Ada pastornya Timber. Jadi berarti kan ini kalau ibaratnya di Islam kan ada pengajian. Betul. Kalau di Kristen mungkin ini doa bareng. Betul. Nah yang mimpin doa dan khotibnya mungkin ya itu Timber. Lu dapet fakta dari mana nih pertanyaannya nih? Ada dari Mail Online eksklusif dijawab klarifikasinya sama Arteta. Ya itu tadi juga bilang beneran. Ini katanya ibadah dilakukan di ruang ibadah umum yang dibuka oleh mantan pemain Arsenal Mohamed Elneny atau di ruangan kosong sebelah ruang ganti. Jadi ini emang reguler ada jadwal pengajiannya. Oh ya pokoknya intinya lo ya mendekatkan diri kepada Tuhan, agama banget gitu. Dan 10 pemain Kristen rutin beribadah bersama dan menumbuhkan kekompakan tim. Wah, gila sekolah minggu lo ya para pemain Arsenal. Nice dream. Sekolah minggu ya. Gini, mungkin mereka bermuhasabah. Betul. Jadi kayak kenapa ya kita 3 tahun terakhir tuh gagal juara. Terus langsung mereka ngumpul sama, kayak kita kurang doa dah bro gitu. Kayak kita kurang kurang bersyukur. Kayaknya kita mesti ada pengajian dah gitu, doa bareng gitu. Kurang sedekah kali ya. Nah akhirnya itulah yang dilakukan. Nggak masalah mereka sedekah gelar mulu. Gelarnya kasih ke tim lain. Dan akhirnya ini dikonfirmasi oleh Mail Online ya. Dan dijawab oleh Jurriën Timber. Ya dia bilang gini, beribadah adalah jalan hidup saya. Bukan jalan hidup semua orang sih emang harus ya. Keyakinan saya dan saya selalu mencoba hidup dengannya. Kami berdoa sebelum pertandingan karena kami punya banyak pemain Kristen yang luar biasa. Nice dream. Dan ini juga kegiatan positif tentunya didukung oleh Mikel Arteta. Iya dong. Ya untuk bisa menumbuhkan kekompakan lebih bagus lagi. Dia bilang saya suka rutinitas ibadah bersama karena mereka dalam hal ini para pemain lebih terkoneksi. Beberapa dari mereka punya keyakinan yang sama dan membantu mental serta hal yang membentuk mereka sebagai manusia. Saya rasa itu sungguh fenomenal. Bagus. Ini bagus banget. Yo, dengan fakta ini sudah tidak ada lagi yang bisa menjegal Arsenal juara musim ini. Bisa. Lu bayang, jalurnya udah doa Gini, Nif. Gue pernah temen gue naik haji nih ya. Gue minta doain MU itu juara udah gak bisa kalau itu Terus berat gue pakai yang pertama tuh umroh. Gue coba bilang MU juara, gak spesifik. Akhirnya juara Piala Liga tuh Ten Hag. Oh iya. Terus gue minta spesifik juara Liga musim ini, gak jadi. Kalau kata temen gue, yuk setan lu udah doain gak bisa. Judulnya. Ya lu salah sih lu. Julukannya setan merah. Ya tapi gak ada yang tahu. Orang selalu bilang Arsenal bisa menjadi juara musim ini. Bisa banget. Bisa banget walaupun jaraknya semakin dekat dengan City ya. Tapi satu hal yang bisa membuat Arsenal gagal juara dari musim ke musim. Bukan karena gaya bermain. Bukan karena apa. Selain cedera adalah diri mereka sendiri. Ya. Dan gue yakin apabila Arsenal juara musim ini. Musim berikutnya tiba-tiba setiap tim punya grup pengajian. Ya ini bener dong. Betul. Positif dong. Betul. Bagus gitu. Ya kita tinggalkan dulu ibadah luar biasa dari grup-grup Arsenal. Dan sekarang kita akan terbang ke Italia. Di mana Juventus itu resmi maju ke quarter final Coppa Italia dengan menyingkirkan Udinese 2-0. Dan gol dicetak akhirnya nih ya oleh Jonathan David ya. Dan juga eksekusi penalti dari Manuel Locatelli. Memang ini sedikit banyak pemain yang diturunkan adalah pemain lapis 2. Betul. Itu ya. Ada cederanya Federico Gatti juga yang terjadi tadi malam. Kemudian karena Vlahovic yang harus absen 5 bulan, 3-5 bulan. Akhirnya Jonathan David yang leads the line. Dan ada juga penampilan yang menyegarkan dari Edon Zegrova. Yang sebenarnya ditransfer dari Lille di musim panas tapi belum banyak kesempatan bermain. Dan ternyata cukup membuktikan potensinya. Dan kalau kita lihat statistiknya di sini memang penguasaan bola dikuasai oleh Juventus. Beberapa peluang berbahaya sempat tercipta, namun sayang hanya 2 gol yang bisa tercipta dengan total 11 shots, 3 shots on target, 2 big chances dan juga expected goalsnya yang cukup bagus di angka 1,59. Oke,
Tapi ya pertanyaan gue adalah ketika pemain ini si Jonathan David datang ya dari musim lalu dari Lille itu kan menimbulkan banyak ekspektasi luar biasa dari fans Juventus kan. Ya Muhammad Al-Khatiri, Mukti Entut. Wah, ini dia nih pemain karena musim lalu 25 gol di semua kompetisi dicetak oleh Jonathan David ya. Benar. Dari 49 penampilan. Tapi musim ini total di semua kompetisi baru mencetak 2 gol. Satu di Serie A, satu di Liga Champions. Salah satu masalahnya adalah dia sering banget berada di bench. Gue gak tahu apakah karena memang di sesi latihan dia itu bermainnya latihannya kurang semangat, kurang apa. Ya tapi kita gak ada yang tahu juga. Tapi atau enggak dia ternyata belum bisa adaptasi dengan skema Juventus atau gimana, we never know ya. Ya, dan kemarin kan sempat ada kritikan yang sangat pedas ya dari salah satu legenda Italia yang bilang David sama Openda ini gak guna. Gitu kan. Literally gak guna dia bilang gitu. Dan akhirnya Jonathan David menjawab dengan penampilan yang apik walaupun ini hanya laga Coppa Italia, tapi menurut gue penting untuk membangun kepercayaan diri ya. Betul. Dan disampaikan juga oleh Luciano Spalletti secara khusus meng-highlight penampilan bagus dari Jonathan David. Dia bilang David memiliki teknik yang sangat baik dan mampu bekerja sama dengan tim dengan baik. Dia bergerak sangat bagus di dalam kotak penalti ketika tim menghadapi low block dan tahu bagaimana mengolah situasi-situasi sulit. Openda dalam hal lain lebih baik dalam menyerang dari lini kedua. Dia membutuhkan ruang, tetapi mereka saling melengkapi dan juga bisa bermain bersama. Kami senang karena mereka tampil baik. Semoga Juventus bisa juara Coppa Italia. Mungkin di Serie A agak compang-camping, tapi Coppa Italia menjadi salah satu alternatif trofi yang bisa membuat mereka percaya diri kembali lagi. Betul. Ya, seenggaknya memberikan perlawanan lah, karena kan udah lama sekali ya ini di Serie A mereka tidak kompetitif. Tapi kan dulu kan kita ingat gak sih yang si Juventus setiap musim pasti juara mulu. Berturut-turut yang 9 musim. Ya. Itu tuh gue sampai bilang ini Liga inaugurasi Juventus juara kali ya. Setiap awal musim Juventus juara lagi kadang gitu. Itu juga mungkin gak boleh maruk banget lah. Akhirnya jadi puasanya juga ya kayak lu sama MU dulu kan tahun 90-an maruk juara mulu. Jadi kan puasanya lama ya. Namanya football comes with cycle gitu. MU juga maruk. 2010-an ke atas juga kebanyakan. Iya bener, makanya itu. Ya akhirnya sekarang dijabah kan. Udah yang lain dulu gitu kan. Nah, ya oke. Itu dia episode kali ini dan gue sekaligus mengingatkan buat kalian kembali lagi Subaton Season 2. Bersama Subaton FC akan dimulai pada tanggal 9 Desember. Gua mengingatkan kembali dan menjelaskan mekanisme seperti apa. Dimulai dari tanggal 9 Desember jam 7 malam. Itu sampai sekitar tanggal 18 Desember. Live-nya itu di sini di rumah gua. Oke. Bersama 6 orang itu. Yes. Ada milestones yang akan kita berikan dan menu-menu live yang bisa dipilih oleh para my friends. Dan akan ada guest star yang ciamik. Ya jika yang akan datang jika memang milestones-nya tercapai. Nah milestones-nya apa nanti kita akan reveal ya menjelang kick off Subaton. Kurang lebih seperti itu. Jadi live-nya 24 jam dari tanggal 9 sampai tanggal 18 itu masih di sini. Jika memang tercapai milestones-nya sebelum tanggal 18, mungkin yang lain juga bisa terbang ke Italia. Itu tergantung dari my friends yang nonton. Gue ikut juga deh kalau gitu. Visa gue masih berlaku. Iya, lu ikutan aja yuk. Gue setuju yuk. Gitu. Gue barusan telepon Pange mau nambah-nambahin kegiatan. Jadi kan sebenarnya tuh gue cuman pengen ke Sassuolo, pengen ketemu Jay, tapi nggak tahu Jay bisa nggak live sama gue. Makanya ini kita masih berupaya ya gitu. Nah terus gue telepon Pange, Pang. Ini dong Pang, kan dia dekat sama Pak Mirwan ya. Nah, tanyain dong, bisa nggak gue live di Como gitu. Dia lagi nanya, barangkali bisa gitu. Kalau bisa ya lumayan kan. Ya gitu. Bismillah ya beneran tanyain. Iya. Ya barangkali. Tadi gue ajakin juga Pang, lu ikutan aja dah gitu. Ya kalau lu bisa ikutan aja ya. Ya we'll see lah, we'll see. Oke, gitu dia buat kalian semua jangan lupa. Saya pamit lu izin seminggu gak ini ya. Karena Tio akan nonton City Madrid. Ya, jadi akan izin minggu depan tapi akan kembali lagi minggu depan laginya. Oke. Akhir kata seperti biasa my friends. Thank you so much for watching and have a lovely day.